into another Cold War means creating win-win to move forward into another Cold War. Apakah masih ada hukum di Indonesia? Aparat penegak hukum semua sudah dilumpuhkan. Kita lihat saat Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Yang jelas kasusnya adalah pengusutan keaslian ijazah Jokowi. Kenapa objek ini tidak diselesaikan dengan baik? Apakah ijazah tersebut sudah dibuktikan asli ke muka publik? Kenapa mereka harus ditangkap dengan pencemaran nama baik? Rakyat sudah jengah dengan aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh penegak hukum. Pertanyaannya, siapa yang mau percaya dengan hukum di Indonesia sekarang ini? Para termul selalu membahas bahwasannya ijazah itu sudah diputuskan asli. Karena dengan adanya keputusan dari kepolisi dan ada pernyataan dari UGM sendiri yang melahirkan ijazah tersebut. Halo? Pertanyaannya, siapa yang percaya dengan polisi saat ini? Dan siapa yang akan percaya dengan UGM? Kalau yang ditanyakan orang-orang Ova Emilia, Pratikno, netizen tidak bodoh. Lihat mereka bergelimangan dengan posisi. Semua diatur sedemikian rupa. Masih banyak UGM-UGM lain yang bisa menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Buat Indonesia, ini ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi AS. Saat kesempatan ini kita akan membahas satu berita yang cukup menggemparkan dunia. Yang pertama kita harus kasih apresiasi dulu buat para termul-termul yang sedang bersenang ria atas tertangkapnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Selamat. Untuk hal ini, saya mungkin mewakili seluruh netizen di seluruh Indonesia. Untuk versi kita, bukan versi netizen yang selalu Anda bilang pendukung Jokowi, pendukung pemerintahan, tapi saya mewakili seluruh netizen yang benar-benar paham dengan kondisi negara. Mari kita bahas dengan rasional, tanpa memihak dengan siapapun. Saya tantang pola pikir Anda, para termul di seluruh Indonesia. Apakah dengan ditangkapnya Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tiva, dan teman-teman lainnya, ini suatu kabar berita yang sangat menggembirakan? Sudah tepatkah yang dilakukan kepolisian atau badan hukum yang ada di negara ini sekarang? Dengan ditangkapnya mereka, kasus ijazah ini akan hilang? Tentu tidak. Pakai akal sehat. Roy Suryo dan kawan-kawan itu boleh dianggap pejuang karena ada satu hal yang mengganjal di negeri ini yang harus dituntaskan dengan cara dan solusi yang lebih cerdas. Bukankah Jokowi itu termasuk negarawan? Mantan presiden 10 tahun, tentu dia adalah pilihan rakyat Indonesia. Kalau ada kejanggalan yang terjadi pada beliau juga wajib untuk menuntaskannya. Dengan adanya kajian kedua belah pihak, tentu ini menyelesaikan masalah dengan baik. Bukan untuk mempenjarakan seseorang. Pasal apa lagi yang harus dipakai? Kalau kita bicara soal ijazah, wahai para termul, masalah ijazah yang harus dituntaskan, bukan mempenjarakan seseorang. Kalau Roy Suryo dipenjarakan atas pencemaran nama baik, ini cerita klasik yang cukup membosankan bagi rakyat Indonesia. Ini bukan kali pertama. Kita lihat Gus Nur. Kita lihat Bambang Tri. Mereka korban awal dalam hal ijazah palsu. Apakah mereka dipenjara gara-gara memang ijazah itu asli? Jelas tidak. Dan kenapa ini harus diulang kembali kepada Roy Suryo dan teman-teman? Terus kalian para termul harus gembira gitu? Pakai otak. Kegembiraan kalian hanya memancing emosi rakyat Indonesia. Apa hebatnya Anda-Anda yang selalu tampil di televisi? Tidakkah malu dengan keadaan yang sebenarnya? Anda punya saudara, Anda punya keluarga yang selalu menonton perilaku Anda di medsos. Beda dengan termul-termul yang selalu tampil di televisi. Dengan muka yang tanpa ada rasa malu. Anda berkoar-koar hanya demi kepentingan. Yang kasihan termul-termul yang nggak dapat apa-apa. Publik sudah tahu siapa Anda semua. Megang jabatan di sini, megang jabatan di sana. Melakukan segala cara. Dan merasa senang dengan tertangkapnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke. Kita bahas siapa Roy Suryo, Simon Sianipar, Dr. Tiva, dan kawan-kawan. Mereka bukan orang susah. Sepatutnya yang ada bisa duduk diam di rumah.
Mereka bukan pengemis jabatan. Maaf, mereka lebih jauh kastanya daripada termul. Tetapi kenapa mereka melakukan hal ini? Semua penuh dengan resiko. Kita yakin tidak ada keluarga yang mendukung untuk perjuangan mereka. Tetapi kita lebih yakin atas kebenaran yang mereka perjuangkan. Masalah ijazah palsu, mereka mengkaji dengan ilmiah. Tapi beda hal dengan para termul. Mereka akan mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu orang-orang kalah. Orang-orang yang cari panggung. Orang-orang yang cari ketenaran. Karena mereka selalu mati-matian untuk memperjuangkan orang yang mereka tuhankan selama ini. Jangan salahkan kalau netizen membilang termul ini memang tidak ada otaknya. Soal ijazah palsu. Isu ini udah masuk ke ranah publik, bahkan ke ranah internasional. Apa susahnya seorang mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli tanpa harus mempertahankan idealis yang membuat semuanya lebih buyat? Kita lihat tingkah-tingkah memalukan para termul. Menghujat para pejuang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekali lagi, Roy Suryo dan kawan-kawan berjuang tanpa ada kepentingan apapun. Resiko yang sangat besar. Dipenjara, dibuli, dihujat. Tentu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan para termul. Di belakang termul ada jabatan, ada uang, ada kekuasaan, ada tempat cari makan. Biarpun itu akan melawan kebenaran, tidakkah Anda malu dengan apa yang Anda perbuat? Wahai para termul, tentang hukum di negara ini. Apakah masih ada hukum di Indonesia? Aparat penegak hukum semua sudah dilumpuhkan. Kita lihat saat Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Yang jelas kasusnya adalah pengusutan keaslian ijazah Jokowi. Kenapa objek ini tidak diselesaikan dengan baik? Apakah ijazah tersebut sudah dibuktikan asli ke muka publik? Kenapa mereka harus ditangkap dengan pencemaran nama baik? Rakyat sudah jengah dengan aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh penegak hukum. Pertanyaannya, siapa yang mau percaya dengan hukum di Indonesia sekarang ini? Oke. Para termul di Indonesia yang selalu gagah tampil di dunia pertelevisian di Indonesia. Seperti yang merasa menjadi pengacara kondang, yang selalu membawa bunga kecubung di dadanya, dengan tanpa malu muka beton, menghujat Roy Suryo dan kawan-kawan, selalu membela mati-matian penegak hukum, terutama kepolisian. Lalu ada katanya yang menjadi ketua Peradi, tampil seakan-akan paham 1000% hukum di Indonesia. Ada lagi katanya ketua relawan Jokowi, yang selalu tampil membosankan di pintu televisi. Ingat, Anda hanya terkesan seperti banci kaleng, tidak punya keberanian. Yang Anda bela adalah penguasa, kepolisian, tanpa resiko. Ingat, rakyat tidak bodoh. Sesuatu yang Anda lakukan tanpa resiko, itu pekerjaan banci. Pertanyaan buat Anda semua. Apa komentar Anda semua tentang keputusan hakim dengan terpidananya Sylvester Matutina? Jawab. Bahkan Anda semua memperjuangkannya untuk tidak dipenjarakannya. Sylvester Matutina. Dengan tanpa Anda sadari, Anda sudah meludahi hukum di Indonesia ini. Ingat para termul, ada hisab setelah kematian. Para termul selalu membahas bahwasannya ijazah itu sudah diputuskan asli. Karena dengan adanya keputusan dari kepolisian dan ada pernyataan dari UGM sendiri yang melahirkan ijazah tersebut. Halo? Pertanyaannya, siapa yang percaya dengan polisi saat ini? Dan siapa yang akan percaya dengan UGM? Kalau yang ditanyakan orang-orang Ova Emilia, Pratikno, netizen tidak bodoh. Lihat, mereka bergelimangan dengan posisi. Semua diatur sedemikian rupa. Masih banyak UGM-UGM lain yang bisa menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita lihat aja nanti. Begitu juga dengan kepolisian. Kita tidak pernah menyalahkan kepolisian. Mari kita renungkan sejenak tentang kepolisian. Timbulnya kata-kata partai coklat di negeri ini, itu bukan karena sebutan saja. Tapi karena kepolisian itu tercium di politisi. Kita sangat prihatin dengan kondisi kepolisian sekarang ini.
Kita mendukung keberadaan kepolisian, tapi yang sangat membingungkan, ada seorang Kapolri yang kita tidak tahu prestasinya di mana, tetapi bisa menjadi Kapolri seumur hidup, bahkan sampai sekarang ini. Jangan salahkan karma selalu menimpa kepolisian. Seharusnya kita belajar ada apa sebenarnya. Kenapa hukum alam selalu berlaku terhadap kepolisian sekarang ini? Itulah sebab timbulnya kata-kata Partai Coklat. Seharusnya kepolisian clear dari hal-hal tersebut. Kembali ke kasus ijazah. Kita tidak pernah 1000% menyalahkan Jokowi tentang ijazah. Tetapi kalau Jokowi sanggup untuk mempertontonkan dengan tanpa egois, seharusnya masalah ini sudah selesai. Kenapa rakyat selalu mempertanyakannya? Karena Jokowi sendiri itu dipilih oleh rakyat. Kalaupun Jokowi mengakui ada kesalahan di ijazah tersebut, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan akan tepuk tangan, terus akan mempenjarakan Jokowi? Tentu tidak. Bukan itu target dari mereka. Disinilah pentingnya